Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan file system dan saya akan memperkenalkan diri saya, Muhammad Rizky Ramadan, dan kedua teman saya yaitu Imam Imam Syah dan yang kedua Madi Ihsan Nasir. Apa itu file system? File system adalah cara sederhana untuk mengatur dan menyimpan file pada hard drive, file drive atau perangkat penyimpan lainnya. Setiap perangkat penyimpan memiliki satu atau lebih partisi, dan masing-masing partisi diformat dengan file system. Proses pemformatan hanya menciptakan file system kosong pada perangkat. Ada berbagai macam file system, antara lain yang pertama FAT16 File Allocation Table, yang kedua NTFS New Technology File System, yang ketiga XT2, yang keempat XT3, dan yang terakhir JFS Journal File System. Ya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Madi Ihsan Nasir akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu FAT16 File Allocation Table. FAT16 dikenalkan oleh MS-DOS pada tahun 1981. Awalnya, sistem ini didesain untuk mengatur file di floppy drive dan mengalami beberapa kali perubahan sehingga digunakan untuk mengatur file di hard disk. FAT16 adalah sistem berkas yang menggunakan unit alokasi yang memiliki batas hingga 16 bit, sehingga dapat menyimpan hingga 216 unit alokasi atau 65.536 buah. Kelebihannya di sini yaitu FAT16 adalah sebuah file system yang kompatibel hampir di semua operating system baik itu Windows 95, 98, MI, iOS 2, Linux, dan bahkan Unix. Kelemahannya di sini FAT16 mempunyai kapasitas tetap jumlah komputer dalam partisi. Jadi semakin besar hard disk, maka ukuran komputer akan semakin besar. Artinya, file sekecil apapun tetap akan memakan 32 KB dari hard disk. Hal jelek lain adalah FAT16 tidak mendukung kompresi, enkripsi, dan kontrol akses dalam partisi. NTFS atau New Technology File System. NTFS dikenalkan pertama pada Windows NT dan merupakan file system yang sangat berbeda dibanding teknologi FAT. NTFS atau New Technology File System merupakan sebuah sistem berkas yang dibekalkan oleh Microsoft dalam keluarga sistem operasi Windows NT yang terdiri dari Windows NT 3 X atau NT 31, NT 3.5, NT 3.51. Terus ada Windows NT 4.x, NT 4.0 dengan semua service support, Windows NT 5.x, Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003, serta Windows NT.x, Windows Vista, Windows 7. Nah, terus kelebihannya di sini NTFS menawarkan security yang jauh lebih baik, kompresi file, flutter, dan bahkan support ekskripsi data. NTFS merupakan file system standar untuk Windows XP, dan apabila Anda melakukan upgrade Windows biasa, Anda akan ditanyakan apakah ingin mengupgrade ke NTFS atau tetap menggunakan FAT. Kelemahannya di sini adalah kekurangan NTFS yang sering dibicarakan adalah kompatibilitas terhadap software atau operating system lawas seperti Win9X dan ME. Sistem operasi lama milik Microsoft ini tidak mampu membaca file sistem NTFS. Sekian dari saya.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Berikutnya yaitu ada ext2. ext2 merupakan jenis file system yang ampuh di sistem operasi Linux. ext2 juga merupakan salah satu file system yang paling ampuh dan menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Kelebihan dari ext2 merupakan file system yang paling tua yang masih ada. Akronim dari ext2 adalah Second File System. Pertama kali dikenalkan pada tahun 1993, menyimpan data secara hierarkis standar yang banyak digunakan oleh sistem operasi. Kelemahan dari ext2 ketika shutdown secara mendadak membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk recover kembali. Untuk melakukan cleanup file system, biasanya ext2 secara otomatis akan menjalankan utility e2fsck pada saat booting selanjutnya. Berikutnya ada ext3, merupakan peningkatan dari ext2 file system, dan ext3 merupakan pengembangan dari ext2. Kelebihan integritas data, ext3 menjamin adanya integritas data setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown. ext3 memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Kemudian ada kecepatan data lebih dari sekali. ext3 mempunyai throughput yang lebih besar daripada ext2 karena ext3 memaksimalkan pergerakan head hard disk. Kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integritas data tidak terjamin. Kelemahan dari ext3 bertujuan untuk menjadi kompatibel dengan ext2 sebelumnya. Banyak struktur on disk mirip dengan ext2. Karena itu, ext3 tidak memiliki beberapa fitur desain yang lebih baru, seperti luasan, alokasi dinamis inode, dan sublocation block. Ada batas direktori 31.998 per satu subdirektori, berasal dari batas atas 32.000 link per inode. Berikutnya ada JFS atau Journal File System. Journal File System atau JFS adalah 64-bit file system jurnal yang dibuat oleh IBM. Ini tersedia sebagai perangkat lunak bebas di bawah ketentuan GNU atau General Public License (GPL). JFS adalah sistem file journaling. JFS memiliki kemampuan yang cepat dan handal, dengan kinerja yang lebih baik secara konsisten dalam berbagai jenis beban, bertentangan dengan file sistem lain yang tampaknya lebih baik dalam pola penggunaan khusus, misalnya dengan file sistem kecil atau besar. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya Imam Irwansyah, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.